Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ke mata kuliah analisa laporan keuangan di bagian kedua, part kedua. Dan kita bisa fokus untuk membahas tentang laporan laba rugi. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bermanfaat dan juga menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sudah Bapak lengkapi tadi terkait merapikan lagi materi-materi sebelumnya. Nanti tugas pertama dari rekan kalian adalah membaca buku Rich Dad and Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki untuk lesson 1 The Rich Don't Work for Money. Jadi harapan Bapak setelah rekan-rekan baca, rekan akan memahami dan mendapatkan orientasi bahwa nanti ketika rekan-rekan sudah mulai bekerja, kita jangan bekerja hanya sekadar untuk memperoleh uang, namun juga ada hal lain yang harus kita peroleh seperti pengalaman, kepercayaan, belajar tentang sistem, integritas, kejujuran, pengorbanan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menambah wawasan teman-teman sekalian dan melengkapi karya dari Robert T. Kiyosaki ini, beliau menulis buku yang lain tentang 4 kuadran tentang manusia, 4 kuadran yang beliau bagi. Ada yang employee, kemudian self-employed, kemudian big businesses and investor. Jadi ada beberapa perbedaan. Ini keterangannya, bisa kita lihat bahwa employee berarti kita benar-benar orang yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Kemudian self-employed ini orang yang sudah memiliki profesinya sendiri seperti dosen, seperti dokter. Dia sudah ada sertifikasi sehingga dia bisa memberikan pelayanan tanpa harus bekerja dengan orang lain. Kemudian big businesses berarti kita memperkerjakan dengan tim banyak orang yang kita membangun perusahaan. Ini bagus nih. Dan yang bagian terakhir adalah investor. Investor berarti orang yang benar-benar hanya menanamkan uangnya kepada perusahaan lain untuk dikembangkan, untuk diputar, dijadikan usaha yang maju dan berhasil, seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang kaya di dunia bergerak di bidang investor. Tapi investor yang seperti apa dulu? Investor yang harus tahu dengan yang namanya sistem keuangan itu seperti apa, memilih saham-saham tuh yang benar-benar bagus, yang blue chip. Jadi kita nggak hanya sekedar memberikan investasi uang dengan tempat yang sembarang gitu. Jadi pesan Bapak, di setiap 4 bidang ini, semuanya itu berpotensi untuk menjadikan kita orang yang berhasil, orang yang sukses lah. Tapi kalau kita, jadi jangan kira, misalnya Bapak bilang investor itu akan berhasil gitu kan, pemain orang kaya di investor. Jadi jangan pikir hanya investor yang berhasil dan kaya, bahagia. Seorang employee pun ketika kita bekerja dengan bagus, berkualitas, jujur, kita juga bisa untuk jadi orang yang berhasil. Gitu. Jadi dimanapun posisi kita berada, tergantung bawaan dan sikap yang kita gunakan. Kalau kita menunjukkan kualitas dan sikap yang bagus, attitude, itu tidak untuk kemungkinan kita akan menjadi orang yang berhasil atau kita layak untuk jadi orang yang berhasil. Kuncinya salah satunya adalah tentang attitude ya, pelajaran hari ini. Nanti mungkin ini juga akan muncul di dalam review atau feedback di hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut, ini adalah sesuai dengan RPS kita, tapi kebanyakan dari sini nanti akan minta teman-teman cari referensinya secara mandiri, karena secara umum referensinya itu bisa dijumpai di banyak tempat, seperti itu. Kemudian ini sudah Bapak rapikan juga, tinggal dibaca ya, tugasnya nanti tugas 2 dan tugas 3. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, tentang hal menarik dari laporan keuangan. Jadi setelah laporan keuangan, setelah setiap negara itu kan memiliki standarnya masing-masing. Kemudian muncullah ide atau keinginan agar laporan keuangan itu tersusun secara terstandar secara internasional, secara global, maka dibentuklah
Telusurkanlah IFRS, International Financial Reporting Standard. Dengan adanya IFRS ini mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap proses penyusunan laporan laba rugi. Di mana kalau dulu dasarnya untuk penyusunan laporan laba rugi cukup pendapatan, kurangi kumpulan beban, dikurangi privilege jika ada, kemudian nanti dikurangi pajak, menghasilkanlah laporan laba rugi. Tapi nanti dalam model IFRS ada juga beberapa pendapatan-pendapatan lain yang selama ini nggak dicatatkan sebagai satu pendapatan, sehingga dengan adanya IFRS ini dibuatlah laporan laba rugi atau item pendapatan lain yang komprehensif gitu. Jadi benar-benar komprehensif yang utuh semuanya masuk dalam pencatatan laporan laba rugi dalam komponen pendapatan maupun dalam komponen beban. Kemudian hal lain yang ingin Bapak sampaikan bahwa dalam pembagian bersih-bersih laba itu ada banyak macam. Laba yang berhasil diperoleh itu biasanya bisa ditahan untuk menambahkan modal, bisa juga ditahan untuk dibagikan kepada pemilik saham. Tapi kalau menurut pendapat Bapak, yang paling bagus itu laba yang diperoleh itu jangan hanya digunakan untuk dibagikan saja, tapi harus juga di manajemen, dikelola untuk bisa menambah dan memperluas jaringan usaha yang dimiliki. Makanya dalam hal ini kita melihat korelasi antara pembagian laba ini dengan manajemen laba. Hal ini penting untuk kita lakukan karena kan kita tahu bahwa yang dicari dari satu usaha adalah keuntungan atau laba. Kalau labanya jadi 2, jadi laba-laba, canda. Oke, laba ini kan keuntungan yang dicari profit. Profit oriented ini bagi usaha yang bersifat privasi. Sedangkan kalau pemerintahan itu bukan profit oriented ya. Dia sosialis, menolong masyarakat dan menghabiskan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke. Laba itu harus di manajemen. Manajemennya itu bisa dalam bentuk pembelian aset misalnya. Aset atau alat. Kemudian menambah unit atau cabang. Kemudian membantu proses operasional. Kemudian memberikan program CSR untuk masyarakat dan lain-lain. Jadi laba yang diperoleh itu bisa digunakan untuk beberapa hal tersebut. Kemudian ada juga, ini kan aku bilang ada beberapa aspek ya. Ini aspek dalam pengembangan usaha. Kalau kita bicara aspek yang lain, ini tentang manajerial keberlangsungan usaha. Ada juga yang gini, perspektifnya ya. Sisi manajemen. Kita ambil contoh kasus ketika direksi satu perusahaan yang baru dilantik menggantikan direksi sebelumnya. Alasan pergantian direksi sebelumnya kepada direksi yang baru ini bisa jadi disebabkan ya, saya baca contoh kasus. Oke. Tambahannya. Contoh. Perspektif manajemen ya. Oke. Contohnya pergantian direksi
sebabnya itu sebab menurunnya penjualan. Nah, maka ketika direksi yang baru melakukan tugasnya, dia sebagai direksi untuk meningkatkan kualitas dirinya, citra dirinya di depan manajemen, dia bisa melakukan proses yang namanya manajemen laba. Manajemen laba seperti apa yang dilakukan? Manajemen labanya, ini contoh kasus ya. Misalnya dia menarik penjualan tahun depan ke tahun ini agar laba terlihat besar. Mungkin nggak? Mungkin. Karena sebagai direksi baru, dia harus menunjukkan perform, maka dia bisa menarik nih beberapa konsumen, beberapa penjualan yang seharusnya dijatuhkan pada tahun depan atau bulan depan, ditarik ke bulan ini. Sehingga ketika di perform, menunjukkan portofolionya pada manajemen, lihat, ya kan, meningkatkan dengan hadirnya saya di perusahaan ini, berhasil meningkatkan penjualan perusahaan sehingga meningkatkan laba. Itu bisa menjadi salah satu trik atau bentuk manajemen laba lain, sisi lain dari sisi manajemen untuk meningkatkan citra diri seorang direksi. Ada juga sisi yang lainnya, sisi sebaliknya, bahwa ketika dia sebagai direksi yang baru, ada beberapa proses manajemen itu yang laba atau penjualan yang atau pendapatan yang seharusnya bisa ditunjukin sekarang ditahan dia untuk ke tahun depan, sehingga tahun ini kelihatannya kecil nih, sehingga pas tahun depan yang seharusnya dijual sekarang dijual di bulan depan atau tahun depan, sehingga pada tahun depan terlihat penjualannya lebih besar. Jadi ini salah satu contoh-contoh kasus yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan dalam tanda kutip penjualannya, labanya, sehingga bisa terlihat bagus di depan manajemen. Kemudian ada juga sisi yang lain, ini contoh kasus juga, masih dalam konteks ini, manajemen laba. Dalam konteks untuk memperoleh nama yang baik di depan manajemen, terkadang pimpinan, direksi itu melakukan proses manajemen laba dengan penjualan yang besar, tujuannya satu. Salah satu tujuan direksi untuk meningkatkan laba untuk memperoleh bonus. Nampak nggak poinnya? Jadi kadang orang tuh sengaja nunjukin penjualan yang besar, tujuannya itu tidak lain bukan untuk memperoleh bonus dan nama baik. Jadi ada banyak banget sisi yang ini kesimpulannya ya. Jadi ada banyak banget proses manajemen laba yang dilakukan. Manajemen laba itu dalam konteks seperti yang ini, berarti ini orientasinya untuk mengembangkan usaha, operasional usaha. Tapi ada juga manajemen laba yang dilakukan oleh pimpinan meminta kepada akuntan untuk melakukan proses engineering terhadap labanya, tidak lain tidak bukan dengan tujuan ya, bisa jadi untuk meningkatkan kepentingan untuk membuat nama dan cita dirinya jadi baik, kemudian untuk memperoleh bonus dan seterusnya. Jadi motif dalam manajemen laba itu ada banyak. Motif dalam manajemen atau bervariasi. Jadi tergantung dari siapa yang menginstruksikan manajemen tersebut, dan mudah-mudahan hal ini memang kelihatannya tidak terlalu bermanfaat atau jauh, tapi kita nggak tahu bonus masa depan kita. Jadi nanti suatu saat kita yang menjadi direksi, atau mungkin kita menjadi seorang akuntan dan diminta oleh pimpinan kita untuk melakukan manajemen laba, bonus. Yang jelas ini sebagai suatu informasi tambahan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Tetap semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa di part ketiga.